Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang pendalaman materi Quran dan hadis di SMP yang beranggotakan Sahroni, Salma Nurus Saadah, dan saya sendiri Salsabila Fabiana. Pembahasan yang pertama, saya akan membacakan Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91 dan ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitani ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wal yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasi jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'athum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhu ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Shadaqallahul azim. Memahami hukum bacaan qalqalah. Qalqalah berarti memantul atau membalik. Dengan demikian, bacaan qalqalah adalah bacaan lafaz dalam Al-Quran yang memantul atau membalik. Qalqalah dibagi menjadi dua, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Yang pertama, qalqalah sugro atau kecil. Suatu lafaz dibaca qalqalah sugro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat sukun. Adapun huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Contoh qalqalah sugro: Iqra wa rabbukal akram. Yang kedua, qalqalah kubro atau besar, yaitu suatu lafaz dibaca qalqalah kubro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat hidup tetapi diwaqafkan atau berhenti, sehingga huruf qalqalah tersebut dibaca sukun. Dibandingkan qalqalah sugro, cara qalqalah kubro memantul lebih kuat dan atau mantap. Contoh qalqalah kubro: Allahus Somad. Pembahasan yang ketiga yaitu pesan-pesan mulia dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91 dan ayat 32. Yang pertama, Al-Maidah ayat 90-91. Pesan-pesan mulianya yaitu setiap perintah dan larangan Allah dimaksudkan untuk mengatur kehidupan orang beriman supaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Di antara contoh perintah tersebut adalah perintah untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Sedangkan contoh larangan Allah adalah larangan mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Allah menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat. Dan sebaliknya, Allah mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat. Yang kedua, Al-Maidah ayat 32.
Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang bisa berakibatkan kepada pembunuh sangat dilarang. Meskipun dalam ayat ini disebutkan bahwa larangan membunuh itu ditunjukkan kepada Bani Israel, tetapi pada hakikatnya larangan ini berlaku untuk seluruh manusia di dunia. Dan terdapat hadis yang berkaitan dengan pembahasan kali ini, yaitu Anni bani Umaru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, yang artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Dan terdapat pula hadis yang berbunyi Al-Barra ibni Azibin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la zawalud dunya ahwanu allahi min qatli mu'minin bighairi haqqi. Dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaitu kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh orang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh saudari Salman Nur Saadah. Yang kedua yaitu meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Yang pertama, membaca Quran surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu minallah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang kedua yaitu Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbika muntaha. Yang ketiga yaitu Quran surah Ali Imran ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian selanjutnya yaitu memahami tajwid tentang tafkhim dan tarqiq. Perlu diketahui yaitu huruf-huruf yang wajib dibaca tafkhim adalah setiap huruf yang mempunyai sifat isti'la. Sedangkan huruf yang dibaca tarqiq adalah setiap huruf yang mempunyai sifat istifal atau selain huruf isti'la, kecuali pada lam dan ro. Hukum bacaan tafkhim dan tarqiq dibagi menjadi dua, yaitu hukum bacaan lam dan hukum bacaan ro. Kedua macam hukum bacaan ini dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu A. Hukum bacaan lam pada lafzul jalalah. Lafaz Allah dinamakan lafzul jalalah. Huruf lam pada lafaz Allah tersebut disebut lam jalalah. Lam jalalah dibaca tafkhim atau tebal apabila lafaz Allah didahului harokat fathah atau dhammah. Contohnya yaitu dhahaballah. Sedangkan lam jalalah dibaca tarqiq atau tipis apabila lafaz Allah didahului harokat kasroh. Contohnya yaitu mirrizqillah. Kemudian yaitu hukum bacaan ro. Huruf ro dibaca tafkhim atau tebal apabila ro berharokat fathah atau fathah tain. Contohnya yaitu wa'id harokna. Kemudian ro berharokat dhammah atau dhammatain. Contohnya fahuwa syarrun. Kemudian ro sukun didahului huruf berharokat fathah. Contohnya yaitu yakadul barq. Kemudian ro sukun didahului huruf berharokat dhammah. Contohnya mursalin.
Kemudian yang terakhir huruf ro dibaca tarkik atau tipis apabila ro berharokat kasroh atau kasrotain. Contohnya mungkar. Lalu ro berharokat yang didahului oleh ya sukun. Contohnya lakabiratun. Kemudian poin ketiga yaitu memahami kandungan dari Quran surah Az-Zumar ayat 53, surah An-Najm ayat 39 sampai 42, kemudian surah Ali Imran ayat 159. Yang pertama kandungan surah dari Quran surah Az-Zumar ayat 53 yaitu yang pertama ajakan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk bertobat. Kemudian perintah untuk selalu bersikap optimis dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya kecuali syirik. Yang terakhir yaitu larangan untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terkait dari ayat ini yaitu artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Aku akan bersamanya jika ia berdoa kepadaku." Hadis riwayat Muslim. Kemudian kandungan dari surah An-Najm ayat 39 sampai 42 yaitu yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya agar senantiasa beramal. Kemudian setiap usaha yang dilakukan oleh seseorang kelak akan diperlihatkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, setiap usaha yang dilakukan oleh seseorang pasti akan ada balasannya. Kemudian yang terakhir yaitu kewajiban manusia hanyalah berusaha, sedangkan yang menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terkait dari ayat ini yaitu artinya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh salah seorang dari kalian pergi yang mengambil talinya, lalu dia mencari kayu bakar dan dipikulkan ikatan kayu itu di punggungnya. Itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberi maupun tidak memberinya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang terakhir yaitu kandungan dari Quran surah Ali Imran ayat 159. Angkap lemah lembut terhadap sesama dan larangan bersikap keras dan berhati kasar. Yang kedua yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala agar memiliki sikap pemaaf dan suka bermusyawarah. Yang terakhir yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala agar selalu berusaha dengan giat dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terkait dari ayat ini yaitu artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Andaikan kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung, yaitu keluar dengan perut kosong pada pagi hari dan kembali dengan perut kenyang pada sore hari." Hadis riwayat At-Tirmizi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Nah, di sini kami akan membacakan surah Al-Hujurat ayat 13. Baiklah, langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, langsung saja kita memahami tajwid tentang tanda waqaf. Menurut bahasa waqaf artinya berhenti atau menahan. Menurut istilah ilmu, tajwid pengertian waqaf adalah memutuskan suara di akhir kata untuk bernafas sejenak dengan niat meneruskan bacaan selanjutnya. Waqaf dibedakan menjadi 5, yaitu waqaf lazim. Waqaf lazim artinya harus berhenti. Ketika kalian membaca Al-Quran kemudian menemukan waqaf lazim, itu artinya pada tempat yang terdapat tanda waqaf lazim tersebut harus berhenti untuk mengambil nafas baru kemudian melanjutkan bacaan. Waqaf lazim ini disebut juga dengan waqaf ta'am atau waqaf sempurna. Tanda waqafnya yaitu mim seperti di contoh PPT, dan adapun contohnya yaitu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawat. Nah, yang kedua yaitu waqaf jaiz. Nah, waqaf jaiz pengertiannya ketika membaca Al-Quran dan menemukan tanda waqaf jaiz, maka kalian boleh berhenti atau meneruskan bacaan. Jadi waqaf jaiz ini sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama jaiz kafi,
Pengertiannya, ketika pembaca Al-Quran menemukan wakaf jaiz kafi, maka ia boleh wakaf dan boleh wasol. Namun lebih diutamakan untuk wakaf. Jadi lebih utamanya berhenti untuk wakaf. Boleh dan boleh juga wasol atau dilanjutkan. Seperti ya ada tandanya, yaitu tandanya qaf lam ya. Dan contohnya Kul atu'allimunallaha bidinikum. Nah, ini contohnya. Yang kedua yaitu jaiz tasawi. Ketika pembaca Al-Quran menemukan wakaf jaiz tasawi, maka boleh wakaf maupun wasol. Nah, keduanya hukumnya sama, tidak ada yang lebih utama. Jadi lebih utama yang berhenti dibolehkan dan wasol diberhentikan. Jadi keduanya boleh dicantumkan atau digunakan dalam membaca Al-Quran. Tanda wakafnya yaitu jim. Nah, seperti contoh kulla tamunnu alayya islamakum. Dan yang selanjutnya yaitu jaiz hasan. Pengertiannya, ketika membaca Al-Quran menemukan wakaf jaiz hasan, maka ia boleh membaca wakaf maupun wasol. Tetapi membaca wasol lebih utama. Nah, di wakaf jaiz hasan ini lebih utamanya wasol. Jadi lebih utamanya itu diteruskan daripada berhenti. Nah, tanda wakafnya shad lam ya. Contohnya wan 'allamu ma tusawwisu bihi nafsuhu. Nah, ini lebih utamanya di wasol atau diteruskan. Nah, kalaupun berhenti itu juga boleh jika nafasnya tidak sampai. Tapi lebih utamanya kalau nafasnya sampai itu lebih utamanya wasol atau diteruskan. Nah, yang selanjutnya yang ketiga wakaf muraqabah atau mu'anaqah. Pengertiannya, apabila membaca Al-Quran menemukan tanda wakaf muraqabah atau mu'anaqah, tanda wakafnya adalah titik 3 seperti di PPT ini, terletak pada 2 tempat. Contoh zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, itu bebas berhenti di mana saja. Contohnya mau berhenti di zalikal kitabul la raib. Nah, itu juga bisa. Nah, langsung dituliskan fihi hudan lil muttaqin. Nah, bisa, tergantung nyamannya di mana. Yang keempat yaitu tentang wakaf mamnu. Wakaf mamnu maksudnya dilarang berhenti pada tempat yang terdapat tanda wakaf ini. Pada tempat tersebut dilarang berhenti karena masih terdapat keterkaitan makna antara kalimat yang dibaca dengan kalimat berikutnya, sehingga terjadi perubahan makna apabila terputus dalam membacanya. Nah, di sini wakaf mamnu ini yaitu dilarang berhenti. Jadi wajib diteruskan. Contohnya seperti ini, tandanya yaitu lam alif. Dan contohnya qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, di sini wajib diteruskan atau diwasol dikarenakan kalau berhenti di qalu inna ma'akum itu merubah makna. Dan jika apabila jika memang harus diberhentikan karena nafasnya tidak sampai, itu boleh, tapi meneruskannya tidak boleh di innama nahnu mustahzi'un. Bolehnya di sebelumnya, yaitu tentang ini qalu inna ma'akum, langsung ambilnya lagi dari qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un itu. Nah, yang selanjutnya yang kelima yaitu saktah. Apabila pembaca Al-Quran mendapat tanda saktah, maka harus berhenti sejenak, tetapi jangan mengambil nafas. Tanda wakafnya adalah sin atau saktah. Nah, seperti di contoh yaitu qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Nah, itu tidak boleh lanjut seperti tadi. Nah, di sini
Tidak boleh lanjut seperti saya membaca tadi. Yang benar adalah qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Nah, berhenti sejenak tetapi tidak mengambil nafas. Tidak boleh berhenti terus mengambil nafas. Nah, itu tidak boleh. Nah, adapun isi kandungan dalam Quran surah Al-Hujurat yang saya bacakan tadi yaitu mengandung pesan yang luar biasa, yakni kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan kekayaan, warna kulit, ras, suku bangsa, dan perbedaan fisik lainnya. Akan tetapi kita diajarkan untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah berdasarkan ketakwaan kita. Kita juga diperintahkan untuk saling mengenal berbagai jenis dan karakter manusia agar mampu memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membeda-bedakan manusia dari bentuk tubuh ataupun harta bendanya. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat manusia dari amal saleh dan kebersihan hatinya. Manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling banyak amal salehnya dan bersih hatinya. Nah, adapun hadis yang terkait akan Quran Al-Hujurat surah ayat 13 tadi yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang bunyinya an Abi Hurairah rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yanzuru ila sururikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah yang dimarfukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta benda kalian, tetapi Dia hanya memandang kepada amal dan hati kalian. HR Ibnu Majah. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya dan adapun salah kata dari kami, terutamanya saya sendiri, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, walidau walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.